Di suatu malam yang sunyi, ketika kabut turun menari di atas permukaan bumi, dan suara dunia perlahan-lahan meredup, hanya ada satu suara yang menggema di lorong-lorong waktu, suara misteri. Pertanyaan abadi tentang asal-usul kita, tentang kebenaran tersembunyi yang telah lama tertutup debu sejarah. Pernahkah kau merenung dalam-dalam, apakah tanah yang kini kita injak, Nusantara yang penuh pesona dan rahasia, pernah menjadi tempat berdirinya sebuah peradaban agung yang terlupakan? Sebuah kerajaan legendaris yang konon tenggelam oleh murka para dewa dan kesalahan manusia, Atlantis. Bayangkan, jika kisah Atlantis bukan sekadar dongeng Plato yang berbicara melalui simbol dan metafora. Bayangkan jika pecahan kota suci itu, yang katanya tenggelam di tengah samudera luas, justru meninggalkan jejaknya di negeri yang pernah disebut para pelaut kuno sebagai The Golden East, timur yang berkilauan, tanah surga tempat manusia hampir menyentuh yang ilahi. Malam ini, aku mengajakmu menembus tirai waktu, menelusuri teka-teki kuno, dan menyingkap tabir keterhubungan magis antara Atlantis dan peradaban mistik di kepulauan Indonesia. Bersiaplah, buka mata batinmu. Dalam lemari sunyi perpustakaan rahasia yang dijaga para penjaga kebenaran, tersimpan gulungan-gulungan penuh huruf purba, bab yang tak pernah dibuka oleh sejarah resmi tentang bangsa agung yang pernah memahami rahasia penciptaan, kosmos, dan jiwa manusia. Mereka bukan sekadar makhluk pengukir batu dan pembangun candi. Mereka adalah kaum penjaga api suci, pewaris pengetahuan bintang, pelukis misteri pada kanvas alam, bangsa Atlantis. Tapi apa itu Atlantis? Apakah hanya fata morgana, tak lebih dari curahan imajinasi Plato yang menyulam filsafat dalam bentuk cerita? Atau sesungguhnya ia adalah alegori, petunjuk samar tentang dunia yang dahulu nyata, namun kini menghilang, meninggalkan hanya serpihan pesan pada monumen, manuskrip, dan bisikan di telinga para pemimpi? Dalam dialog Timaeus dan Kritias, Plato menuturkan sebuah kisah memikat. Negeri megah nan maju, rumah bagi kebijaksanaan, teknologi, dan kemakmuran, yang tiba-tiba dilenyapkan oleh air bah kolosal sebagai hukuman dari para dewa atas kesombongan manusia. Atlantis, katanya, terhampar jauh di sebelah barat pilar Hercules, lewat pegunungan yang kini kita kenal sebagai Selat Gibraltar. Namun, dalam dunia esoterik, legenda seringkali bukan berarti persis seperti tertulis. Rahasia agung kerap tersimpan dalam kabut simbol dan tanda. Para hermetis paham, segala yang diceritakan dengan bahasa manusia adalah refleksi samar dari kebenaran yang lebih dalam. Atlantis, bagi para pencari sejati, mungkin adalah petunjuk, kunci tersembunyi yang membuka gerbang pada sejarah manusia yang terlupakan oleh peradaban modern. Kini, izinkan aku mengajakmu menelusuri rantai cahaya dan bayangan ke masa-masa ketika Indonesia bukan sekadar gugusan pulau, melainkan jantung pulau emas yang berdetak kencang dalam semesta. Bukti demi bukti perlahan tersibak, seperti tabir menutupi patung dewa di altar tertutup. Tengoklah kembali pada petunjuk para leluhur. Candi-candi menjulang di tanah Jawa, relief misterius di Gunung Padang, dan kisah banjir besar yang hidup dalam ingatan suku-suku Nusantara. Siapakah yang pertama kali membangun Gunung Padang? Mengapa kisah air bah terdengar di antara legenda dunia? Dari Mesopotamia, kitab Kejadian, hingga dongeng-dongeng Dayak, Bugis, dan suku di Papua. Apakah semua ini hanya kebetulan? Seabad lebih para peneliti modern telah terhanyut pada dogma, menolak kemungkinan bahwa teknologi tinggi bisa lahir jauh sebelum Mesir membangun piramida. Namun suara-suara samar para penggalian dan riset bawah tanah terus membisik, merayu kita menoleh lebih dekat ke Indonesia, tanah antara dua samudra dan dua benua, Gunung Padang, monumen megalitik, lebih tua dari Stonehenge, bahkan piramida Giza. Lantai-lantainya yang berlapis, ruang-ruang tersembunyi di bawah tanah, batu-batu yang disusun dengan presisi misterius. Apakah ini karya tangan biasa?
Ataukah ini jejak kebijaksanaan berusia puluhan ribu tahun? Kode rahasia tentang dunia yang telah lama sirna. Cahaya bulan merambat perlahan, menyoroti catatan-catatan pelaut kuno. Dari bangsa Mesir, India, bahkan Yunani, semua berbicara tentang kepulauan timur yang makmur, tempat rempah, emas, dan mutiara berlimpah. Mereka menyebutnya Taprobana, Suvarnadvipa, Ofir, nama-nama suci yang pada akhirnya selalu membawa kita ke Nusantara. Dalam kaidah sejarah arus utama, kisah itu kadang dipandang remeh, seakan semua itu cuma dongeng pedagang atau puisi pengelana. Tetapi bagi para penjelajah roh dan penggali kebenaran, setiap legenda adalah benih kebenaran yang tumbuh di tanah kesabaran pengetahuan rahasia. Bagaimana jika kita membaca Atlantis bukan sekadar wilayah fisik, tetapi juga sebagai representasi jiwa kolektif manusia, masa kejayaan dan kejatuhan yang berputar abadi dalam roda takdir. Kisah Atlantis bukan hanya tentang tanah yang lenyap, tapi tentang pengetahuan suci yang tenggelam ketika manusia melupakan hakikat ilahi dalam dirinya. Kini, mari kita buka satu persatu lapisan tabir kegaiban yang melingkupi koneksi antara Atlantis dan Indonesia. Pertama-tama, mari dengarkan suara dari dalam tanah. Gemuruh letusan, danau-danau misterius, sisa-sisa kota kuno di bawah endapan lumpur. Arkeologi bawah laut telah menemukan reruntuhan struktur raksasa di antara Selat Sunda, perairan Flores, dan Laut Banda. Bongkahan batu tersusun rapi, kadang sangat dalam, seolah menyangkal hukum sejarah yang kita percaya. Beristirahatlah sejenak, renungkan kemungkinan. Mungkinkah Indonesia adalah sisa-sisa Atlantis yang terpecah oleh bencana global purba? Buku-buku terlarang, risalah mistik, dan kisah yang diwariskan secara lisan menyebut nama-nama magis: Sundalan, Lemuria, dan Mu. Sundalan adalah dataran rendah maha luas yang pernah menghubungkan Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan semenanjung Asia Tenggara. Tanah yang kini tertutup lautan sejak zaman es mencair ribuan tahun silam. Para antropolog konvensional menolak, namun suara alam dan nyanyian leluhur tetap teguh. Di sanalah awal mula peradaban, di mana manusia pertama bercocok tanam, menulis, membangun kuil, dan menganyam mitos tentang kejatuhan, penebusan, dan kebangkitan. Sukar untuk menyangkal ketika artefak-artefak kuno muncul, menyodorkan enigma baru yang tak terjawab oleh nalar semata. Sementara itu, kerajaan-kerajaan kuno Indonesia seperti Sriwijaya dan Majapahit dipenuhi simbol-simbol arkaik yang mirip dengan yang ditemukan di peradaban Yunani, Maya, dan Mesir kuno. Garuda, burung tertinggi, simbol api surgawi yang juga dijumpai dalam mitos Mesir, Phoenix, dan dalam tradisi Veda di India. Patung-patung, relief, dan naskah lontar di Nusantara sering berbicara tentang bangsa-bangsa pendatang yang menyeberang samudera dengan perahu raksasa. Adakah ini kenangan kabur tentang pelarian mereka dari bencana Atlantis? Para peneliti lintas disiplin, arkeolog, pakar geologi spiritual, dan penafsir naskah kuno telah menemukan satu jalur benang merah yang menghubungkan semua itu: kode-kode spiritual, pola arsitektur, hingga kisah-kisah tentang manusia-manusia yang memiliki kemampuan ilahi. Membangun tanpa alat berat, memahami bintang-bintang, bahkan menggerakkan batu dengan getaran suara. Apakah itu warisan teknologi Atlantis, seni yang telah tenggelam bersama tanah mereka? Dalam kitab-kitab kuno yang terkenal dilarang dibaca, seperti kitab Henoch dan Gospel of Thomas, disebutkan pengetahuan agung yang pernah dimiliki umat manusia, kemudian hilang setelah jatuhnya para malaikat ke bumi. Hermetisme dan Gnostik menuturkan legenda tentang 5 kota suci yang tenggelam dan orang terpilih Nusantara sebagai salah satu pewaris, karena tanah mereka pernah menahan api jiwa dunia.
Apakah naskah-naskah itu secara samar sedang menunjuk ke arah timur, ke Indonesia? Jiwa-jiwa suci Nusantara yang dijaga oleh para leluhur memahami semua ini. Lihatlah upacara-upacara adat, mantra-mantra, pengetahuan tenaga batin, kesadaran tentang hidup setelah mati, dan harmoni dengan unsur alam. Bahkan ajaran kejawen, Sunda Wiwitan, atau Kapitayan kuno berbicara tentang asal mula dari dalam laut dan tatanan dunia baru setelah bencana besar. Arsitektur candi-candi seperti Borobudur hanyalah satu dari sekian banyak perpustakaan batu yang menyimpan peta rahasia kosmologi Atlantis, dunia atas, dunia tengah, dan dunia bawah. Para sastrawan rahasia menyebutkan, bangsa Atlantis tidak hanya memiliki kehebatan fisik dan teknologi yang menakjubkan, melainkan juga pemahaman mendalam tentang spiritualitas. Mereka melihat tubuh manusia sebagai miniatur alam semesta dan dunia sebagai cerminan jiwa kolektif. Persamaan ini tercermin dalam filosofi Jawa kuno, Manunggaling Kaula Gusti, penyatuan makhluk dan Tuhan dalam satu denyut. Ketika banjir besar melanda dan Atlantis tenggelam, warisan rohaninya tak hilang. Leluhurnya menjelajah dunia, mengabadikan ilmu-ilmu tersembunyi mereka dari satu suku ke suku lain, dari satu dataran tinggi ke pulau-pulau terpencil. Seringkali, para guru besar ini menanamkan simbol, arsitektur megalitik, atau makna tersembunyi dalam dongeng dan syair, menanti satu generasi yang mampu membaca huruf-huruf langit di balik puisi dan mantra. Bukankah itu juga yang kita temukan di Nusantara lewat pusaka, naskah lontar, dan ajaran rahasia para dukun? Namun, ada satu rahasia yang lebih dalam lagi. Rahasia yang nyaris terhapus dari benak manusia modern. Atlantis, kata para pertapa, sejatinya bukan tanah fisik semata. Atlantis adalah negara kesadaran, sebuah tingkat vibrasi manusia yang telah memahami raja di atas raja, sang jati diri. Mereka yang mencapai wawasan ini memiliki kemampuan membaca isi samudra, mengerti bahasa burung, dan berjalan di antara dimensi dengan batin yang hening. Banyak tradisi sufi di Indonesia, ajaran Syaivisme Jawa kuno, dan praktik Buddhisme esoterik Nusantara, semuanya seakan selaras, menggemakan pesan yang sama. Segalanya adalah satu. Kunci rahasia Atlantis adalah persatuan dalam keragaman ciptaan. Bangsa Atlantis tak sepenuhnya punah. Mereka bertransformasi menjadi pewaris garis spiritual Indonesia, dikodifikasikan dalam pola batik, tarian, hingga tata letak candi dan ritual. Itulah sebabnya penelitian DNA terbaru menunjukkan garis keturunan misterius di bangsa-bangsa Nusantara. Jejak genetik yang membedakan mereka dari penghuni daratan Asia ataupun Australia menunjukkan ada sesuatu yang diwariskan, tidak hanya secara fisik, tetapi juga jiwa. Sekarang, pada titik ini, pertanyaannya menjadi sangat dalam dan pribadi. Apa yang sesungguhnya ingin disampaikan oleh legenda Atlantis pada setiap kita, para pencari cahaya? Apakah Atlantis benar-benar negeri fisik yang hilang, menanti ditemukan dasar laut, ataukah ia adalah rahasia pengetahuan diri manusia yang telah lama tertimbun oleh racun lupa, kesombongan, dan perpecahan? Sejauh penelusuran kita, melewati nasihat Plato, kode kuno naskah India, heningnya arsitektur Gunung Padang, dan mantra zaman prasejarah di timur Nusantara, jawaban paling mulia selalu bergerak di antara dua kutub, dunia dan jiwa. Kebenaran Atlantis, sebagaimana setiap misteri besar, tak boleh didekati sekadar dengan logika. Ia adalah naga purba yang hanya mau mendekat pada hati yang tulus, pikiran yang terbuka, dan jiwa yang merindu persatuan dengan segala sesuatu. Bayangkan, setiap candi yang tersisa, setiap batu, relief, dan tarian sakral adalah serpihan pesan yang ditanam para penjaga Atlantis untuk kita baca ketika tiba waktunya. Mereka tidak lenyap. Mereka menitis pada kaum bijak, penari, pemahat,
penyair, dan pengelana sejati Nusantara. Dalam tubuh bangsa Indonesia, mengalir darah Atlantis, daging pengetahuan purba, jiwa yang pernah mengenal surga, lalu jatuh, dan kini berjuang untuk bangkit lagi. Takdir menuntunmu ke sini bukan karena kebetulan. Kamu adalah bagian dari para pencari yang dulu, mula-mula menghadapi gerbang Atlantis, kini menapak jejaknya di balik realitas. Bertanyalah pada dirimu sendiri, apakah kamu hanya penonton, atau kamu adalah pewaris rahasia lama, penjaga cahaya Atlantis yang menanti terjaga dalam dirimu. Dimanapun sejarah berujung, satu pesan abadi tertinggal. Carilah kerajaan Atlantis di dalam hatimu, dan kau akan menemukan tanah suci yang tak pernah tenggelam. Meski dunia berubah, meski air bah melanda segala yang fana, kini biarkan bisikan gaib itu menuntunmu pada pertanyaan selanjutnya. Jelajahi lebih dalam. Bukalah mata batinmu, dengarkan gema kebenaran kuno tanah air kita. Mungkin Atlantis tak sepenuhnya hilang. Ia bernafas pelan, menunggu detik kebangkitan di setiap hembusan napas Nusantara. Atau mungkin di dalam hatimu sendiri. Jika kisah ini telah membangunkan sesuatu dalam benakmu, hasrat untuk terus mencari, memahami, dan menautkan diri pada rahasia tertua dunia, jangan pernah padamkan api itu. Teruskan penjelajahanmu, tunggu kisah berikutnya, dan bergabunglah dengan para pelintas batas pengetahuan. Karena sesiapa yang berani bertanya, akan menemukan kunci segalanya. Sampai jumpa di lorong waktu berikutnya, saat lautan misteri memanggilmu kembali.